Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan kita, serta kita dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kegiatan manusia bermacam-macam. Untuk melakukan kegiatan tersebut, manusia harus mempertimbangkan kondisi cuaca yang terjadi, karena cuaca seringkali berganti secara tiba-tiba. Untuk menghadapi cuaca yang berubah-ubah, kamu harus mempersiapkan diri agar kegiatanmu berjalan lancar. Misalnya, membawa jas hujan ketika mendung atau memakai topi ketika panas. Ketika musim hujan, dapat dipastikan jika setiap hari akan turun hujan. Hujan yang sering turun tentu membuat petani senang. Para petani akan memulai kegiatan pertanian pada musim hujan karena tanaman banyak membutuhkan air agar tetap hidup. Oleh sebab itu, cuaca sangat berpengaruh di bidang pertanian. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Ada berbagai jenis tanaman pertanian yang diusahakan oleh petani Indonesia, seperti bawang, beras, cengkih, coklat, durian, dan kapas. Hasil pertanian tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki tanaman pertanian yang berbeda-beda. Misalnya, masyarakat Maluku menanam rempah-rempah, masyarakat Kalimantan menanam durian, masyarakat Jawa menanam padi, dan masyarakat Papua menanam damar. Hasil pertanian tersebut akan dikirim ke seluruh Indonesia, sehingga warga Indonesia dapat menikmati hasil pertanian dari wilayah lain. Keragaman tanaman yang ada di Indonesia harus kita syukuri. Cara bersyukurnya adalah dengan merawat dan melestarikan tanaman tersebut agar tidak punah dan dapat dimanfaatkan oleh generasi masa depan. Namun, berbeda dengan wilayah kita. Wilayah kita mayoritasnya adalah nelayan. Musim hujan biasanya membuat keadaan cuaca buruk, sehingga akan sangat berbahaya apabila nelayan tetap pergi ke laut untuk mencari ikan. Lalu, bagaimana cuaca di tempatmu saat ini? Apa persiapanmu menghadapi cuaca tersebut? Pada saat hujan, makanan yang paling enak dimakan adalah makanan panas dan berkuah. Misalnya, lontong sayur. Lontong sayur merupakan makanan berkuah yang berisikan lontong dan diberi kuah sayur bersantan. Dibungkus dengan daun pisang, kemudian direbus sampai matang. Untuk membuat lontong sayur, lontong tersebut harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Perhatikan potongan lontong berikut. Lontong itu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Lontong itu diletakkan di piring Nino sebanyak 3 potong dan diletakkan di piring nenek sebanyak 4 potong. Berapa bagian lontong yang ada di piring Nino dan nenek? Ini adalah potongan lontong Nino dan ini adalah potongan lontong nenek. Nino mendapat potongan lontong sebanyak 3 potong, maka kita arsir 3. Sehingga apabila dalam bentuk pecahan menjadi 3/8. Nah, untuk nenek mendapat potongan sebanyak 4 potong, sehingga yang kita arsir adalah 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga apabila dalam bentuk pecahan menjadi 4/8. Pada pecahan, 3 disebut sebagai pembilang dan 8 disebut sebagai penyebut. Ini juga 4 disebut sebagai pembilang dan 8 disebut sebagai penyebut.
Apabila yang ditanyakan adalah berapa bagian lontong yang ada di piring Nino dan Nenek, maka harus kita jumlahkan. Hingga apabila dijumlahkan, maka lontong Nino awalnya adalah 3. 1, 2, 3. Dijumlahkan dengan lontong Nenek ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga 3/8 ditambah 4/8 sama dengan, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hasilnya adalah 7/8 bagian. Dikarenakan 3 adalah lontong Nino dan 4 adalah lontong Nenek. Hingga dapat kita simpulkan apabila 3/8 ditambah 4/8 sama dengan 7/8. Kalau kita lihat dari penjumlahan ini, yang berubah adalah pembilangnya. Namun penyebutnya tetap sama. Apabila penjumlahan yang penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Coba contoh lain. Nomor 1. 2/4 ditambah 1/4 sama dengan, kita lihat pembilangnya adalah 2 dan 1, sedangkan penyebutnya adalah 4 dan 4. Berarti karena penyebutnya sama, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja, sehingga 2 ditambah 1 adalah 3, per penyebutnya tetap sama, jadi per 4. Lalu contoh kedua, 3/5 ditambah 1/5 sama, penyebutnya sama-sama 5. Jadi yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. 3 ditambah 1 sama dengan 4/5. Semoga anak-anak sudah mengerti ya apa yang Ibu jelaskan. Selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.